Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Lima pengedar dan pemakai narkoba diciduk di 3 lokasi di Kota Pariaman. KPU Kota Padang mulai lipat dan sortir surat suara. Sepekan memasuki tahun 2024, 5 pengedar dan pemakai narkoba ditangkap Satres Narkoba Pariaman. Mereka ditangkap terpisah di 3 tempat. Di antaranya di Kelurahan Kampung Jawa, Desa Pauah, dan Desa Cimparuah. 2 dari 5 tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan baru saja keluar dari penjara. Rangkaian penangkapan ini membuktikan kalau peredaran narkoba sangat marak terjadi di tengah masyarakat. Keterangan polisi kepada pers hari Selasa, dalam penangkapan itu disita 3 paket sabu-sabu ukuran sedang, 1 paket ganja ukuran sedang, sebuah timbangan, dan sebuah uang yang dijadikan barang bukti. Kelihayan para tersangka dalam mengedarkan dagangannya terbilang licik, karena antara penjual dan pembelinya tidak saling bertemu saat bertransaksi. Namun pergerakan mereka sudah tercium polisi dan menjadikannya sebagai target operasi. Antara yang penjual ini, dia langsung terhubung sama bandar besarnya, cuman dia tidak tahu, dia putus. Karena dia sistemnya dilempar tadi, begitu dia beli, pesen, dia lempar, kemudian dia ambil. Kemudian dari ini, bandar yang kita tangkap ini, dia langsung ke pembeli, seperti itu. Mereka sudah ditarget atau gimana? Ya, memang sudah kami target, karena dia memang kategori pengedar juga. Polisi masih melakukan penyelidikan intensif untuk membongkar jaringan peredaran narkoba ini. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. KPU Kota Padang mulai lakukan pelipatan surat suara pada Rabu pagi. Pelipatan surat suara sekaligus untuk menyortir surat suara yang rusak ini dilakukan di gedung logistik KPU Kota Padang. Lebih dari 3.400.000 surat suara yang dilipat. Surat suara itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan surat suara DPRD Kota Padang. Untuk melipat dan menyortir ini, KPU Padang melibatkan tenaga sebanyak 230 orang pekerja. Surat suara yang sudah tersortir ini akan dikirimkan ke 2.681 tempat pemungutan suara. Distribusi akan mulai dilakukan tanggal 11 Februari mendatang. Total jumlah surat suara yang akan kita lakukan proses sortir lipat itu adalah 3.403.000-an. Ya. Nah, kita mulai hari ini dengan target 8 hari tuntas. Setelah sortir dan lipat surat suara ini selesai, kita akan lanjutkan dengan proses pengesetan, perakitan kotak suara, kemudian pengepakan seluruh logistik dan alat kelengkapan TPS ke dalam kotak suara. Dalam proses penyortiran ini, surat suara robek, surat suara berlubang, surat suara dilumuri tinta, dan surat suara tidak terbaca akan dipisahkan dan diminta gantinya ke KPU Sumatera Barat. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang. Mendapatkan informasi identitas dan keberadaan pelaku, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak menuju lokasi di Jalan Katip Sulaiman, Pusat Kota Padang, pada Selasa malam. Dede, sang pelaku, berniat kabur ke Pulau Jawa menaiki bus akap. Untuk mewujudkan niatnya itu, Dede rela menginap di pul bus akap
menunggu bus yang akan membawanya keesokan harinya. Namun upayanya terhenti saat polisi menangkapnya. Saat menangkap pelaku, polisi terpaksa menindihnya agar Dede tak kabur. Untuk memastikan jika pelaku tak akan kabur saat mencari barang bukti, polisi menembak kedua kakinya. Dede ditangkap karena merampok sebuah rumah di daerah Jati, pusat Kota Padang, pada Selasa pagi. Rumah itu dihuni oleh seorang polisi. Saat perampokan terjadi, di rumah itu hanya ada Rika, istri polisi. Selain merampok uang 2 juta rupiah, pelaku juga membawa kabur sepeda motor dan menganiaya istri polisi itu sehingga harus dirawat di rumah sakit akibat luka disabat senjata tajam. Tersangka mencoba melarikan diri sehingga pada saat itu kita lakukan upaya tindakan tegas terukur terhadap si pelaku. Untuk pelaku kita akan jerat dengan pasal seberat-beratnya karena korban juga merupakan seorang bayangkari, istri dari anggota Polri. Kita akan jerat dengan 365 ayat 4, ancaman 15 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Ambil parang cuma untuk congkel doang. Terus habis itu seorang pengedar sabu-sabu ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya di belakang sebuah perumahan di Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Darmasraya pada Selasa malam. Tersangka bernama Juli Surya, 51 tahun, merupakan residivis dalam kasus yang sama. Juli sendiri baru bebas dari penjara 3 bulan lalu. Dalam penangkapan ini, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Darmasraya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam paket kecil dan menengah. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim lupa tersebut mengejar tersangka tersebut, namun setelah bertemu dengan tersangka, ternyata tersangka sempat melemparkan sesuatu yang diduga barang bukti ke belakang rumah. Dan setelah berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan di belakang rumah tersebut, terdapatlah paket yang diduga sabu-sabu. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.